Halo, jumpa lagi. Masih bersama Ibu ya, masih di channel yang sama di Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara asik dan menyenangkan ya. Oke, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, materi yang akan Ibu jelaskan kali ini adalah mengenai teks ceramah ya. Dari judulnya saja sudah mungkin buat kamu mengantuk ya. Nah, supaya nggak ngantuk, bolehlah sedikit cemil-cemil ya, sambil ya ngopi-ngopi lah. Mumpung saat ini masih PJJ ya, belum kita tatap muka secara langsung. Kalau tatap muka secara langsung nggak boleh ya. Oke, langsung saja pada teks ceramah ya. Nah, teks ceramah ini biasanya seringkali digunakan pada dunia-dunia pendidikan ya. Jadi metode ceramah ini yaitu metode yang seringkali dipakai ya saat memberikan penjelasan ya, materi dan lain sebagainya ya, bukan di kalangan sekolah saja tapi juga di kalangan kampus ya. Biasanya dosen akan menyampaikan materi lewat metode ceramah tersebut ya. Namun meskipun begitu, situasi saat ini memaksakan ya beberapa orang atau beberapa guru atau beberapa dosen untuk bisa memberikan metode pembelajaran yang lebih variatif ya, tapi yang lebih banyak lagi yang membutuhkan inovasi ya, karena situasi saat ini ya ataupun kemajuan teknologi saat ini juga mendukung ya supaya metode ceramah ini mungkin sudah mulai bergeser ya arahnya. Namun Ibu tetap menjelaskan tentang metode ceramah ini ya. Oke, sebelum jauh pada materi dan lain sebagainya, oke, Ibu mau jelaskan dulu ya pengertian dari teks ceramah itu sendiri. Ya, teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian suatu informasi ya, baik pengetahuan maupun informasi secara umum ya. Biasanya disampaikan di depan orang ya, dan penyampaian ini biasanya adalah ahli-ahli atau pakar ya yang sesuai dengan bidang tersebut ya. Jadi biasanya penyampaian ini bisa juga ya secara media elektronik maupun digital ya, seperti itu. Oke, atau mungkin juga pengertiannya seperti ini ya. Teks ceramah adalah teks yang berisikan beberapa paragraf di dalamnya yang mengandung informasi untuk meyakinkan atau menambah pengetahuan atau mengajak pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu ya. Jadi lebih ke arah persuasif ya, lebih mengarahkan ya supaya mau melakukan sesuatu ya. Umumnya teks ini mengandung pesan yang ingin disampaikan untuk memberikan arahan, petunjuk atau petuah secara lisan ya. Jadi teks ceramah ini ya hampir mirip-mirip kayak pidato ya. Jadi menyampaikan sesuatu yang fungsinya untuk mengajak orang lain untuk mau berbuat sesuai dengan apa yang diinstruksikan si pembaca teks itu atau si pembaca ceramah itu ya. Oke, boleh dicatat-catat ya, sambil dengarkan sambil catat-catat ya, kayak di kelas lagi ya. Oke, penceramah biasanya adalah orang-orang yang menguasai bidang informasi yang disampaikannya. Jadi berarti benar-benar ahlinya ya, benar-benar pakar di bidangnya. Jadi kalau misalnya saat berceramah dia nggak tahu apa-apa ya, jadinya kacau ya, jadinya nanti bingung ya. Nanti misalnya orang yang mendengarkan atau pendengarnya saat bertanya atau ingin mengajukan pertanyaan dan sebagainya, saat si penceramahnya tidak bisa menjawab kan ngaco, jadinya ngawur ya. Jadi benar-benar penceramah itu adalah orang-orang yang menguasai bidang informasi yang disampaikan ya. Dan ini biasanya juga diperuntukkan untuk didengarkan oleh banyak orang. Medianya ya bisa dibicarakan langsung di kelas, di aula, atau melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, internet, dan media informasi lainnya ya. Sudah semakin canggih ya. Oke, dan perlu kalian ketahui bahwa terkadang ceramah tampak atau terasa seperti pidato ya, yang seperti dibilang tadi ya. Kalau ceramah arahnya seperti pidato atau khotbah ya. Namun kita harus tahu perbedaan antara pidato, ceramah, dan khotbah ya, supaya nanti ke depannya tidak sesat ya. Jadi pengertiannya tidak rancu dan lain sebagainya ya. Oke, Ibu mau kenalin dulu mengenai perbedaan-perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah ya. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum ya, hampir sama ya, yang lebih cenderung bersifat persuasif ya, yakni ingin mengajak pendengar untuk mengubah persepsinya
atau sikap atau tindakannya. Jadi kalau pidato itu seperti mengajak ya, seperti saat ini pidato mungkin kalian pernah dengar pidatonya Soekarno atau pidatonya Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Ini pidato yang mengajak ya, mengajak supaya melakukan ide-ide yang ingin disampaikan ya. Nah, sedangkan atau pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi ya, atau menumbuhkan semangat untuk pendengarnya ya. Jadi pidato itu seperti yang seperti itu biasanya pidato presiden pertama kita Soekarno ya. Jadi pidatonya itu lebih memprovokasi ya, atau memberikan semangat ya, memberikan motivasi ya. Maksudnya memprovokasi di sini seperti mengobarkan ya, mengobarkan semangat perjuangan pada masa itu ya. Jadi dengan pidato yang berkobar-kobar, yang berapi-api, mengajak supaya rakyat Indonesia itu mau berjuang ya, seperti itu ya. Jadi pidato itu tergantung juga situasinya ya. Nah, sedangkan yang namanya khotbah ini beda lagi ya. Yang namanya khotbah ini adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya ya. Jadi kalau yang tadi pidato ini lebih pada bersifat persuasif ya, yang memberikan motivasi ya, memberikan semangat ya, mengubah pandangan dan sebagainya. Sedangkan kalau khotbah ini lebih khususnya ke arah keagamaan ya. Jadi biasanya yang berkhotbah itu ya pemimpin atau pemuka-pemuka agama yang pengetahuannya sudah jelas ya. Jadi yang dia juga pemahamannya juga sudah kita tahu ya pasti. Nah, jadi biasanya pada saat khotbah ya, si pemuka agamanya akan memberikan ceramah khotbah mengenai bagian-bagian tertentu yang berhubungan dengan keagamaan ya. Jadi praktik beribadah, lalu ayat-ayat yang mendukung dan lain sebagainya ya. Sama seperti misalnya khotbah umat Nasrani ya, biasanya pendeta yang berkhotbah biasanya mengkhotbahkan mengenai apa yang ada dalam Alkitab ya, seperti itu. Oke, berikutnya ceramah ini bersifat lebih umum ya. Jadi kalau ceramah ini lebih luas jangkauannya ya, menyampaikan suatu pengetahuan atau informasi atau isu tertentu yang umum ya, jadi mencakup semua bidang ya, yang disampaikan oleh pakar atau orang ahli dalam bidang tersebut ya. Jadi kalau misalnya kalau tadi pidato itu biasanya oleh ahli yang misalnya seseorang yang ingin mengubah pandangan pendengarnya. Kalau khotbah itu lebih bersifat keagamaan ya, sedangkan ceramah ini lebih sifatnya lebih umum ya, untuk semua bidang apapun ya. Oke, biasanya ceramah ini memuat beberapa teks ya, dan teks ceramah memiliki ciri-ciri dan struktur yang membangun teks ini ya, melalui beberapa bagian pembangunnya ya. Jadi untuk lebih jelasnya, lebih detailnya ya, kalian simak terus saja ya. Nah, ciri-ciri dari teks ceramah itu sendiri ya. Ciri-ciri dari teks ceramah adalah ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar ya. Jadi ciri-cirinya yang pertama ya, ingin memberikan informasi ya, yang bisa menambahkan pengetahuan si pendengarnya ya. Lalu ciri yang kedua, jelas ya, disampaikan oleh seorang ahli ya, atau seorang pakar ya, yang ahli dalam bidang tersebut, yang ahli dalam bidang atau disiplin ilmu ya, saat dia menceramahkannya ya. Jadi nggak sembarangan orang ya, nggak orang yang tidak tahu apa-apa lalu dia berceramah saat ditanya atau saat diajukan pertanyaan oleh pendengarnya nggak tahu apa-apa. Nah, ini seperti dibilang tadi di awal ya, lucu ya, jadinya aneh. Oke, dan ciri yang ketiga adalah terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan tadi. Jadi si penceramah ini tidak hanya sekedar ceramah cuap-cuap saja ya, tapi juga memberikan pengaruh ya, yaitu misalnya meminta ya imbal dari ceramahnya. Maksudnya adalah seperti mengharapkan si pendengar itu melakukan apa yang diharapkan oleh si penceramah ya. Jadi kayak mempersuasi seperti itu ya. Jadi mengajak seperti itu. Oke.
berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Ya, jadi ciri yang keempat ini ada argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Jadi ada pendapat yang menguatkan si topik-topik dalam ceramah tersebut ya. Lalu ciri yang kelima memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks ya. Jadi namanya ceramah tadi selain dilakukan oleh orang yang ahli ya, juga harus ada data dan faktanya ya. Jadi nggak sembarangan ya, nggak hanya asal cuap-cuap saja, tapi memang benar-benar ada data dan fakta ya. Jadi akurat lah ya seperti itu. Oke, ciri yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar ya, yaitu bisa berupa dialog ya, ataupun tanya jawab ya, ataupun kolom komentar ya, atau dalam tanggapan video misalnya kalau dalam situasinya online ya seperti saat ini. Nah, jadi yang ciri keenam ini dalam ceramah harus ada komunikasi dua arah ya. Jadi tidak hanya sekedar si penceramahnya bercuap-cuap atau berbicara saja, tapi juga memang si pendengarnya dia harus ada kontak ya dengan si penceramahnya ya. Jadi ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke. Ya, supaya tidak terlalu panjang ya. Ini adalah penjelasan mengenai teks ceramah yang dikemukakan oleh tim Kemendikbud ya di halaman 92. Oke, di sini ada struktur teks ceramah ya. Ada 3 struktur teks ceramah ya. 1, 2, 3 ya. Seperti itu. Yang pertama, ada pembuka ya, atau kita kenal dengan istilah tesis ya. Lalu yang kedua adalah isi, atau kita kenal dengan istilah rangkaian peristiwa. Dan yang ketiga adalah penutup ya, atau kita kenal dengan istilah penegasan kembali. Jadi yang pertama ini pembuka ya, mengulas latar belakangnya seperti itu ya. Jadi apa sih yang mau dibahas ini? Jadi apa sih yang mau diceramahkan ini ya? Jadi latar belakang kenapa dia berceramah. Nah ini di bagian yang pertama ya, di bagian pembukanya. Sedangkan di bagian isi ya, isi ceramah tersebut ya berupa ajakan ya, ataupun data dan fakta yang akurat mengenai apa sih yang diceramahkan. Lalu yang ketiga ini penutupnya. Nah penutup itu bukan sekedar ucapan atau apa ya, misalnya menutup dengan shalom dan sebagainya, bukan seperti itu ya. Jadi penutup di sini adalah mengulas kembali poin-poin penting yang tadi disampaikan dalam ceramah. Ya, sekedar mengingatkan saja sih sebenarnya. Jadi misalnya kalau yang di pertama itu kan alasannya, yang kedua itu isinya, dan yang ketiga itu mengulas kembali ya, supaya mengingatkan si pendengar ya, supaya nggak lupa dengan yang isi tadi ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah Ibu akan menjelaskan mengenai pembuka ini secara detailnya ya. Pembuka atau tesis ya berisi pengenalan isu ya, seperti Ibu bilang tadi, perkenalan ya, latar belakangnya, lalu masalah, pengetahuan hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas ya. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi ya. Jadi kayak bagian penjelasan yang memaparkan ya, seperti itu. Sedangkan bagian isi ya, atau rangkaian dari argumen ini berupa rangkaian argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis ya. Jadi kayak penjelasannya ya, kayak urutan-urutan apa yang menjadi inti dalam ceramah tersebut ya. Lalu bagian ini biasanya mengemukakan ya beberapa fakta dan data yang seperti Ibu bilang tadi ya. Oke, berikutnya ya, sampai cuma seperti Ibu bilang tadi ya. Oke, berikutnya yang ketiga ya, mengenai penutupnya atau penegasan kembali ya. Ini merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah ya, kayak mengulas lagi ya. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengar. Oke, supaya tidak terlalu panjang ya, mungkin sampai sini dulu materinya Ibu jelaskan ya, supaya nggak
membosankan ya ceramah ini ya. Oke, kita tutup dulu ya materi kita. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Tapi masih ingat ya, di channel yang sama Indonesia Asik ya.